Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Pak Wahid di channel Tuan Watson. Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberi nikmat sehat, iman, dan rezeki yang lancar. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang eksponensial. Pada video sebelumnya, kita telah mempelajari sifat dan fungsi eksponensial. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang persamaan eksponensial. Ya, persamaan eksponensial sendiri adalah sebuah persamaan yang bilangan pangkatnya mengandung variabel. Nah, di sini terdapat 7 bentuk persamaan eksponensial. Untuk video kali ini kita akan fokus pada bentuk 1 dan bentuk 2. Jadi silakan siapkan terlebih dahulu alat tulis kalian, cari spot yang nyaman agar materi yang Bapak berikan bisa dicerna dengan baik. Langsung saja, tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke pembahasan. Ya, sekarang kita coba bahas persamaan eksponensial bentuk pertama. Untuk bentuk pertama, kita bisa lihat di sini, bentuknya itu adalah A pangkat Fx sama dengan A pangkat P. Nah, kalau kalian menemukan bentuk seperti ini, maka penyelesaiannya itu adalah Fx sama dengan P. Lalu jangan lupa di sini ada syaratnya. Syaratnya itu adalah nilai A itu harus lebih dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 1. Seperti itu. Nah, biar lebih paham, sekarang kita coba masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, tentukan nilai X pada persamaan 32 pangkat X sama dengan 8. Nah, di sini kan basisnya itu masih berbeda ya. Yang satu basis 32, yang satu basis 8. Nah, berarti kita samakan dulu basisnya. 32 itu akan sama dengan 2 pangkat 5. Ya kan? Jangan lupa ini ada X, berarti 5 dikali X, 5X. Sama dengan 8 itu adalah 2 pangkat 3. Nah, kalau seperti ini, basisnya itu kan sudah sama ya. Yaitu basisnya itu basis 2. 2 itu lebih dari 0 dan tidak sama dengan 1. Berarti memenuhi syarat ya. Oke, kita lanjutkan. Kalau sudah memenuhi syarat nilai basisnya, kita bisa menyelesaikannya dengan cara Fx sama dengan P. Fx-nya itu berarti 5x sama dengan P-nya itu adalah 3. Berarti nilai X sama dengan 3 per 5. Nah, ini. Gampang kan? Nah, sekarang contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua, tentukan nilai X pada persamaan 3 pangkat negatif 2x sama dengan 1 per 27. Nah, ini juga basisnya itu masih berbeda. Yang satu basis 3, yang satu basis 1 per 27. Nah, sekarang kita rubah dulu. 3 pangkat negatif 2x sama dengan, nah 1 per 27 ini kita bisa memanfaatkan sifat eksponen. Yang mana 1 per A itu akan sama aja dengan A pangkat negatif 1. Berarti 1 per 27 kita bisa rubah bentuknya menjadi 27 pangkat negatif 1. Lalu 3 pangkat negatif 2x sama dengan 27 itu 3 pangkat berapa? Iya, 3 pangkat 3. Berarti nanti 27 pangkat negatif 1 kita rubah bentuknya menjadi 3 pangkat negatif 3. Nah, kalau seperti ini kan basisnya sudah sama ya. Basisnya yaitu basis 3. 3 itu lebih dari 0 dan tidak sama dengan 1. Berarti memenuhi syarat, kita lanjutkan ke penyelesaiannya. Penyelesaiannya itu adalah Fx sama dengan P. Berarti Fx-nya itu adalah negatif 2x sama dengan P-nya itu adalah negatif 3. Berarti nilai X sama dengan berapa? Negatif 3 per negatif 2. Atau akan sama saja dengan 3 per 2. Nah, seperti itu. Jadi, untuk bentuk yang pertama, kita harus samakan basisnya terlebih dahulu. Kalau basisnya masih beda, kita harus samakan terlebih dahulu basisnya. Lalu, kalau kita sudah samakan nilai basisnya, kita cek apakah basis tersebut
lebih dari 0 dan tidak sama dengan 1. Kalau ternyata lebih dari 0 dan tidak sama dengan 1, berarti kita bisa menyelesaikan persamaannya. Ya, sekarang kita masuk ke bentuk yang kedua. Pada bentuk yang kedua ini mirip seperti bentuk yang pertama. Kalau bentuk yang pertama itu pangkatnya itu yang satu merupakan sebuah fungsi dan yang satu bukan merupakan fungsi. Tapi untuk bentuk yang kedua, pangkatnya itu dua-duanya merupakan sebuah fungsi. Nah, kalau ada bentuk seperti ini, maka penyelesaiannya adalah fx sama dengan gx. Nah, jangan lupa syaratnya itu adalah nilai a lebih dari 0 dan a tidak sama dengan 1. Nah, biar semakin jelas, kita coba masuk ke contoh soal. Tentukan nilai 4x jika akar pangkat 2 dari 3 pangkat 4x kurangi 5 sama dengan akar pangkat 3 dari 3 pangkat 4x ditambah 5. Nah, di sini kan basisnya sudah sama ya. Sama-sama basis 3. Nah, sekarang kita coba rubah bentuknya terlebih dahulu dengan memanfaatkan sifat eksponensial. Yang mana kalau akar pangkat n dari a pangkat m itu akan sama saja dengan a pangkat m per n. Nah, kita bisa merubahnya menggunakan sifat eksponen yang ini. Berarti akar pangkat 2 dari 3 pangkat 4x kurang 5 itu kita bisa rubah menjadi 3 pangkat 4x kurangi 5 per 2 akan sama dengan 3 pangkat 4x ditambah 5 per 3. Nah, kalau sudah seperti ini, penyelesaiannya adalah fx sama dengan gx. Berarti 4x kurangi 5 per 2 akan sama saja dengan 4x ditambah 5 per 3. Kemudian kita kali silang, sehingga didapatkan 12x kurangi 15 sama dengan 8x ditambah 10. Nah, sekarang kita kelompokkan nih. Berarti 12x dikurangi 8x sama dengan 10 ditambah 15. 12 dikurangi 8 berarti 4x. Sama dengan 10 ditambah 15 berarti 25. Berarti nanti nilai x yang didapat adalah 25 per 4 ya. Nah, sekarang yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah nilai dari 4x. Nah, berarti ini kan x-nya udah diketahuin. Berarti kita tinggal substitusikan saja. 4 dikali 25 per 4. Berarti yang sama dengan coret-coret jadi 25. Nah, ini jawabannya. Berarti nilai dari 4x sama dengan 25. Ya, gampang kan? Nah, jadi bedanya untuk bentuk yang satu dan bentuk yang kedua, kalau bentuk yang pertama itu kan a pangkat fx sama dengan a pangkat b. Yang satu sebuah fungsi, yang satu bukan fungsi. Ya, kemudian kalau bentuk yang kedua itu a pangkat fx sama dengan a pangkat gx. Nah, pangkatnya ini dua-duanya merupakan fungsi. Seperti itu. Nah, untuk penyelesaiannya, kalau bentuk yang pertama itu fx sama dengan p. Kalau bentuk yang kedua, nah ini penyelesaiannya adalah fx sama dengan gx. Nah, seperti itu. Jadi gampang ya. Untuk bentuk 1 dan bentuk 2. Cukup mudah diingat ya penyelesaiannya. Nah, jangan lupa syaratnya itu untuk bentuk 1 dan bentuk 2 itu adalah a lebih dari 0 dan a tidak sama dengan 1. Seperti itu. Nah, tentukan nilai x yang memenuhi persamaan 2 pangkat x ditambah 2 pangkat x plus 2 sama dengan 20. Nah, nilai x-nya berapa nih kira-kira memenuhi? Nah, yuk kita coba uraikan satu per satu. Soalnya itu kan 2 pangkat x ditambah 2 pangkat x plus 2 sama dengan 20. Nah, kita bisa rubah nih, 2 pangkat x plus 2 kita bisa rubahnya menjadi apa? Nah, ini kita bisa memanfaatkan sifat eksponen, yaitu kita rubahnya menjadi a pangkat m dikali a pangkat n. Itu yang sama dengan a pangkat m ditambah n. Berarti nanti 2 pangkat x sama dengan ditambah 2 pangkat x dikali 2 pangkat 2 sama dengan 20.
Nah, lalu kita misalkan, di sini ada kan 2 pangkat X, ada 2 pangkat X. Kita misalkan 2 pangkat X ini akan sama dengan A. Berarti nanti A ditambah A kali 4 sama dengan 20. Berarti A ditambah 4A sama dengan 20. 5A sama dengan 20, berarti nilai A-nya berapa? A sama dengan 4. Nah, ini kan yang diminta X ya. Di sini baru A. Berarti kita lanjutkan prosesnya. Nah, di sini diketahui 2 pangkat X sama dengan A. Ya kan, 2 pangkat X sama dengan A. Kita udah tahu nilai I-nya itu adalah 4. Berarti 2 pangkat X sama dengan 4. Nah, ini kan basisnya masih berbeda. Kita coba samakan dulu basisnya. Berarti 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 2. Nah, di sini basisnya sudah sama, berarti kita tinggal operasikan aja pangkatnya. Berarti nilai X sama dengan 2. Nah, berarti ini jawabannya. Jawaban untuk latihan soal yang pertama. Berarti nilai X sama dengan 2. Ya, sekarang kita masuk ke latihan soal yang kedua. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan 1/4 pangkat X min 1 sama dengan akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3X ditambah 1. Nah, berarti ini kan basisnya masih berbeda ya. Yang pertama itu basisnya 1/4, yang kedua basisnya basis 2. Nah, kita samakan dulu basisnya. Kita coba gunakan basis 2. 1/4 itu kan berarti akan sama aja dengan 2 pangkat negatif 2. Ya, kemudian kita pangkatkan lagi dengan X min 1 sama dengan, nah, bentuk ini kita bisa memanfaatkan sifat eksponen. Akar pangkat M dari A pangkat N itu akan sama saja dengan A pangkat N per M. Ya, berarti akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3X tambah 1, ini kita bisa rubahnya menjadi 2 pangkat 3X ditambah 1 per 3. Nah, lalu kita operasikan lagi. 2 pangkat negatif 2 dipangkatkan X min 1. Ini kita bisa rubahnya dengan memanfaatkan sifat eksponen, yaitu A pangkat M dipangkatkan dengan pangkat N. Itu jadinya A pangkat M dikali N. Berarti di sini 2 pangkat negatif 2X ditambah 2 sama dengan 2 pangkat 3X ditambah 1 per 3. Nah, karena di sini basisnya sudah sama, yaitu basis 2, dan nilai basisnya itu lebih dari 0 dan tidak sama dengan 1, berarti kita bisa langsung menyelesaikan persamaannya. Caranya gimana? Caranya kita tinggal selesaikannya dengan fx sama dengan gx, ya kan? Masih ingat bentuk yang kedua tadi, fx sama dengan gx. Berarti di sini fx-nya kita misalkan negatif 2x ditambah 2 sama dengan 3x tambah 1 per 3. Nah, kemudian ini kita bisa kali silang, berarti 3 dikali negatif 2x berarti negatif 6x ditambah 3 kali 2, 6 sama dengan 3x ditambah 1. Kemudian kita operasikan menjadi 9x sama dengan 5. Berarti x sama dengan berapa? Iya, 5 per 9. Berarti ini adalah jawabannya. X sama dengan 5 per 9. Diketahui persamaan sebuah kurva Y sama dengan AX pangkat N. Jika untuk X sama dengan 2, maka nilai Y sama dengan 18. Dan untuk nilai X sama dengan negatif 3, maka nilai Y sama dengan 8. Tentukan nilai A dan N. Nah, mari kita coba uraikan bersama-sama. Nah, persamaannya yaitu Y sama dengan AX pangkat N. Nah, ketika X sama dengan 2, maka nilai Y sama dengan 18. Nah, sekarang kita coba substitusikan. Y-nya 18, A-nya tetap A, X-nya itu 2. N-nya tetap N. Nah, berarti nilai A sama dengan berapa? Iya, 18 per 2 pangkat N. Nah, ini kita misalkan persamaan pertama. Lalu Y sama dengan AX pangkat N,
jika nilai X-nya itu sama dengan negatif 3, maka nilai Y sama dengan 8. Berarti nanti persamaannya akan menjadi 8 sama dengan A dikali negatif 3 pangkat N. Nah, kita substitusikan nilai A-nya, yaitu 18 per 2 pangkat N. Berarti 8 sama dengan 18 per 2 pangkat N dikali negatif 3 pangkat N. Lalu 8 sama dengan 18 dikali negatif 3 pangkat N per 2 pangkat N. Nah, lalu kita bisa rubah bentuknya menjadi 8 per 18 sama dengan negatif 3 pangkat N per 2 pangkat N. Lalu kita bisa sederhanakan nih 8 per 18-nya. 8 per 18 itu akan sama dengan berapa? Akan sama dengan 4 per 9. Kemudian ini kita jadi 1 menjadi negatif 3 per 2 pangkat N. Nah, maka didapatkan nilai N-nya itu adalah negatif 2. Nah, sekarang kita tinggal cari nilai A-nya. Nah, di sini kan nilai A itu akan sama dengan 18 per 2 pangkat N. Nah, ketika nilai N sama dengan negatif 2, berarti A akan sama dengan 18 per 2 pangkat negatif 2. Berarti 18 per seperempat. Atau akan sama saja dengan 18 dikali 4. 18 kali 4 berapa? Ya, 72. Nah, jadi kesimpulannya yaitu nilai N sama dengan negatif 2 dan nilai A akan sama dengan 72. Seperti itu. Nah, silakan kalian putar ulang kembali video ini. Kalian juga bisa cari sumber atau referensi lainnya agar wawasan kalian semakin bertambah. Jika masih ada yang bingung, silakan tanyakan saja ke Bapak. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar, dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.